Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Musfaki Firdaus, dan tim saya nih. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Trendika Maulana alias Maul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Afnibi. Ya, perkenalkan dengan nama saya Rahel Alfred Setiawan, biasa dipanggil Rahel. Perkenalkan, saya Risma Dianggra ini, biasa dipanggil Risma. Perkenalkan, nama saya Fitriana Hidayah, biasa dipanggil Fitri. Bisa ini Maya kan gitu juga untuk kemarin. Terima kasih telah bergabung di presentasi kami hari ini mengenai sistem manajemen perusahaan Pertamina. Tujuan kami membahas sistem manajemen Pertamina ini adalah membahas konsep sistem manajemen dalam perusahaan tersebut, kemudian menggambarkan studi kasus perusahaan Pertamina, dan menambah wawasan teman-teman semua. Dengan tujuan ini, kami harap kami dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem manajemen dalam perusahaan, khususnya perusahaan Pertamina. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas. Mulai dari latar belakang Pertamina. Isi dari latar belakang Pertamina ada sejarah singkat tentang Pertamina, profil dan prestasi tentang Pertamina. Selanjutnya ada metode manajemen, macam-macam metode manajemen yang digunakan oleh perusahaan Pertamina. Selanjutnya ada kebijakan dan sistem Pertamina yang di dalamnya tuh ada K3LL. Selanjutnya ada elemen-elemen HSS, EMS. Nah, di dalamnya ada elemen-elemen HSSE dalam Pertamina yang digunakan oleh perusahaan Pertamina itu sendiri. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang berdirinya Pertamina atau PT Pertamina Persero sebagai perusahaan minyak dan gas bumi milik negara di Indonesia. Berkaitan erat dengan sejarah industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Pada saat era kolonial, sebelum kemerdekaan Indonesia, produksi minyak dan gas bumi di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia dikuasai oleh perusahaan minyak asing, terutama perusahaan-perusahaan Belanda. Mereka memegang kendali atas sumber daya ini dan mendominasi industri minyak dan gas di wilayah tersebut. Kemudian saat perjuangan kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya mengendalikan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, sebagai aset nasional. Inilah awal dari upaya untuk meraih kedaulatan atas sumber daya tersebut. Kemudian ada nasionalisasi industri minyak. Proses nasionalisasi industri minyak dan gas dimulai pada tahun 1947 dengan pengambil alihan fasilitas minyak asing oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri dominasi perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia. Pembentukan Pertamina pada tanggal 10 Desember 1957, pemerintah Indonesia mendirikan Pertamina, perusahaan minyak nasional, sebagai badan usaha milik negara yang bertugas untuk mengelola sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina ini didirikan untuk menggantikan perusahaan-perusahaan minyak asing dalam pengelolaan minyak dan gas, serta untuk mengendalikan produksi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas di dalam negeri. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertamina tumbuh menjadi perusahaan minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia dan memainkan peran sentral dalam perekonomian negara. Perusahaan ini berkembang awalnya sebagai lembaga yang mengelola sumber daya menjadi perusahaan yang diversifikasi bisnisnya mencakup eksplorasi, produksi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas, serta sektor-sektor yang terkait. Kemudian ada peran dalam ekonomi nasional.
Pertamina memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap ekonomi nasional Indonesia melalui kontribusi pajak, dividen, dan pengembangan infrastruktur energi. Latar belakang Pertamina ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil kendali atas sumber daya alamnya dan memastikan bahwa minyak dan gas bumi di Indonesia dikelola untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian profil Pertamina. Yang pertama yaitu Pertamina adalah hasil gabungan dari Kemudian profil Pertamina. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember tahun 1957. Penggabungan ini terjadi pada tahun 1968. Direktur utama yang menjabat saat ini adalah Bapak Karen Agustiawan yang dilantik oleh Menak BUMN Bapak Sofan Jalil pada 5 Februari tahun 2009, menggantikan dirut yang lama yaitu Bapak Ari Hernanto Sumarno. Kemudian kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia terbagi ke dalam sektor hulur dan hilir serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Yang ketiga yaitu di tahun 2013 Pertamina menempati peringkat 122 dari 5 perusahaan terbaik dunia versi Fortune Global. Kemudian prestasi Pertamina sendiri itu ada 4. Yang pertama CEO, CFO, dan Investor Relations Pertamina terbaik pada Asian Excellent Recognition Award tahun 2013. Yang kedua yaitu Pertamina raih Indonesia Sustainable Business Award tahun 2012 dengan kategori Industri Champion Energy. Yang ketiga Pertamina raih Emerging Market Award pada tahun 2013. Yang terakhir yaitu Pertamina meraih 2 penghargaan sebagai winner Best CSR Reporting in Annual Report and run-up to Best Sustainability Report on website oleh National Center for Sustainability Reporting dalam ajang Indonesia Sustainability Reporting Award. Selanjutnya ada metode manajemen. Di metode manajemen ada planning. Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Selanjutnya ada organizing. Berikut adalah susunan organizing dari perusahaan Pertamina. Selanjutnya controlling. Disadari bahwa hampir semua kegiatan operasi rig, operasi pemboran, dan kerja ulang memiliki risiko yang tinggi sehingga perlu metode-metode dan prosedur kerja untuk mengurangi risiko tersebut. Semua pekerja, kontraktor, atau pemasok yang bekerja untuk PT Pertamina Drilling Services Indonesia diharuskan mempelajari, memahami, dan mematuhi manual, prosedur, dan aturan HSE perusahaan, standar praktis industri sejenis, serta peraturan dan perundang-undangan pemerintah yang berlaku. Dengan begitu, Pertamina juga mengeluarkan beberapa kebijakan. Sebagai contoh, 1. Kebijakan larangan pemakaian narkoba, minuman keras, dan merokok. 2. Kebijakan mutu. Oke, next. Actuating. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus yang pertama memperhatikan aspek-aspek pengaturan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usaha. Yang kedua, mematuhi kebijakan, regulasi, pengaturan instansi pemerintahan terkait. Yang ketiga, mematuhi kebijakan, regulasi, pengaturan badan usaha hilir migas. Oke, migas, BPH migas yang membidangi
pengaturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM, juga pengangkutan gas bumi melalui pipa. Oke, next. Kebijakan dan manajemen sistem Pertamina. Penerapan sistem manajemen oleh Pertamina untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, sistem manajemen mutu secara konsisten. Yang kedua, sistem manajemen risiko dalam pencapaian hasil usaha. Yang ketiga, manajemen lingkungan untuk menciptakan proses kerja yang ramah lingkungan. Keempat, sistem manajemen perlindungan informasi untuk menjaga kerahasiaan dan menyediakan informasi yang handal. Yang kelima, pedoman tata nilai perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip clean, competitive, confident, customer focus, commercial, dan capable. Oke, next. Sistem manajemen Pertamina. Yang pertama, manajemen akuntansi. Yang kedua, manajemen persediaan. Yang ketiga, manajemen SDM. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran. Nah, di sini ada kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, latihan. Di sini ada kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Latihan K3LL yang disebut seperti itu. Nah, kesehatan adalah aset yang sangat penting dalam bekerja dan beraktivitas, sehingga Pertamina mengadakan program-program untuk mendukung kesehatan pekerjanya. Tujuan dari kesehatan ini adalah mencegah penyakit akibat kerja, menciptakan iklim kerja yang sehat, serta mendukung kesehatan pekerja secara optimal. Selanjutnya, kesehatan, keselamatan, keamanan, atau disebut K3LL ini, yaitu keselamatan Pertamina beserta manajemen dan pekerjanya sangat memperhatikan aspek-aspek keselamatan dalam bekerja dan beraktivitas. Keselamatan adalah prioritas utama yang tidak dapat diabaikan, walaupun pencapaian-pencapaian lain dalam hal produksi dan pemasaran adalah tujuan perusahaan. Pencapaian target produksi dan keberhasilan pemasaran akan menjadi percuma jika aspek keselamatan tidak diperhatikan. Untuk semua pekerja berkomitmen dalam hal mendukung dan memperhatikan aspek keselamatan dalam bekerja. Tujuan keselamatan tanpa insiden, menghilangkan faktor-faktor risiko yang kecelakaan kerja. Keamanan dalam lingkungan kerja merupakan faktor utama untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas pekerja dan peralatan kerja. Pertamina mempunyai sistem manajemen pengaman yang disingkat dengan SMP, yaitu Sistem Pengaman Terpadu yang disusun oleh Kepolisian RI, di mana dilakukan audit atau verifikasi secara rutin oleh sebuah tim dari Kepolisian RI. Tujuan keamanan tanpa kehilangan aset akibat pencurian, yang pertama. Dan kedua, tanpa terhentinya operasi akibat gangguan keamanan. Next. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan sudah menjadi prioritas utama dalam operasi perusahaan, baik di kantor pusat maupun unit-unit operasi, di mana proses eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, maupun penyimpanan atau storage harus mengedepankan aspek lingkungan yang ramah lingkungan, tanpa pencemaran dan emisi atau radiasi maupun limbah beracun, serta meningkatkan pemakaian energi secara efisien. Tujuan lingkungan, tanpa pencemaran lingkungan, tumpahan minyak, tanpa limbah berbahaya, komitmen dalam pengurangan emisi terhadap lingkungan, komitmen dalam pemakaian energi atau energi efisiensi. Aspek latihan. Aspek latihan, pengembangan kompetisi dan keahlian dalam aspek KSE merupakan prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM di Pertamina.
Sehingga setiap pekerja wajib menjalani safety mandatory training, HSE training modul untuk aspek operasi dan HSE leadership training dengan standar internasional. Tujuan latihan mempunyai skill dan kemampuan aspek HSE sesuai jabatan dan pekerjaan. Inilah elemen-elemen HSSE MS. Elemen yang pertama yaitu kepemimpinan dan akuntabilitas. Elemen kedua kebijakan dan sasaran strategik. Elemen ketiga organisasi, tanggung jawab, sumber daya, standar, dan dokumentasi. Elemen keempat manajemen pengendalian bahaya dan risiko. Elemen kelima pengendalian operasional dan pemeliharaan. Elemen keenam monitoring penerapan dan pelaporan. Elemen 7 pengukuran dan audit. Elemen 8 yaitu elemen terakhir ya adalah tinjauan manajemen. Yang pertama ada kepemimpinan dan akuntabilitas, kemudian ada plan, yang kedua ada kebijakan dan sasaran strategik, ada ketiga organisasi, tanggung jawab, sumber daya, standar, dan dokumentasi. Kemudian ada do. Yang keempat, manajemen pengendalian bahaya dan efeknya. Yang kelima, pengendalian operasi dan pemeliharaan. Yang keenam, monitoring penerapan dan pelaporan. Kemudian ada bagian assess, yaitu pengukuran dan audit. Terima kasih. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton presentasi kami melalui materi yang kami sampaikan. Kami berharap dapat memberikan wawasan yang berguna dan mencerahkan terkait topik yang telah kami bahas. Mungkin jika ada teman-teman ada yang pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lanjutan, bisa meninggalkan komentar di bawah ya. Kami sangat mengapresiasi dukungan dan kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.